warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrina. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Khadijah MAG, yang mengajar mata kuliah pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Di sini saya mendapat bagian pada pengertian emosi. Jadi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Syamsuddin ini mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Jadi berdasarkan definisi yang tadi saya sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Kemudian ada lagi yang mengatakan, tokoh lain yang mengatakan bahwa emosi adalah letupan perasaan yang muncul dari dalam diri seorang, baik bersifat positif ataupun negatif. Tokoh tersebut bernama Rahman. Sedangkan ada lagi tokoh yang mengatakan bahwa emosi itu, pengertian emosi dalam pengertian yang sederhana, yaitu menjelaskan bahwa emosi adalah kondisi kejiwaan manusia. Jadi dapat kita simpulkan pengertian dari emosi itu adalah kondisi kejiwaan manusia di mana dapat berupa kondisi kejiwaan yang sedih dan kondisi kejiwaan yang senang. Jadi jika kondisi kejiwaan atau jiwa seseorang itu senang, dapat disimpulkan bahwa emosi yang ia keluarkan akan senang juga. Sebaliknya, jika kondisi kejiwaan manusia tersebut sedih, maka emosi yang ia timbulkan ikut sedih juga. Yang selanjutnya adalah, karena saya jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, maka kita akan membahas mengenai emosi anak usia dini, atau bisa dibilang perkembangan emosi anak usia dini. Menurut salah satu tokoh, Suyadi, perkembangan emosi dalam artian yang sederhana adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Umar Fahrudin menjelaskan bahwa perkembangan emosi anak adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan atau merasa nyaman. Atau dapat dikatakan, atau dengan kata lain, anak belajar emosinya secara bertahap. Kemudian menurut Elizabeth B. Harlock, sebagaimana dikutip Riris Eka Setiana dalam skripsinya yang berjudul Metode Melatih Kecerdasan Emosional Anak, kemampuan anak untuk bereaksi secara emosional sudah ada semenjak bayi barulah dilahirkan. Gejala pertama perilaku emosional ini adalah berupa keterangsangan umum dengan meningkatnya usia anak. Reaksi emosional mereka kurang menyebar, kurang sembarangan, lebih dapat dibedakan dan lebih lunak karena mereka harus mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan. Kemudian dalam emosi anak kita akan menemukan rasa takut pada anak tersebut. Kemudian yang kedua rasa marah, ketiga rasa cemburu, dan yang keempat duka cita atau kesedihan, yang kelima keingintahuan, yang keenam kegembiraan, yang ketujuh melatih pengembangan emosi pada anak dapat menggunakan metode bercerita. Jadi kita sebagai calon pendidik, kita harus pandai-pandai menemukan cerita yang dapat dipahami oleh anak tersebut. Misalnya cerita ketika mereka ini, ketika mereka itu, dia dibawa bercerita agar emosinya itu dapat berkembang dengan baik. Dapat kita simpulkan bahwa emosi itu adalah suatu kondisi kejiwaan manusia yang dapat berupa sedih ataupun senang. Sedangkan perkembangan emosi pada anak merupakan tingkat jalinan interaksi antara dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah
kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa perkembangan sosial emosional sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian juga sebaliknya, membahas perkembangan sosial harus melibatkan aspek emosional, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Jadi, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.